Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Minggu 4 Desember 2022. Hidup yang berisi. Sebagai orang Katolik, kita perlu mengerti apa artinya hidup yang berisi. Hidup yang berisi adalah hidup yang bernilai. Nilai-nilai yang dimaksud adalah buah-buah roh yang dihasilkan, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah nilai-nilai yang perlu diperjuangkan untuk dimiliki dan diharapkan bertumbuh subur dalam diri kita. Nilai-nilai itu akan menentukan kualitas hidup kita sebagai pengikut Kristus, sekaligus menjadi ukuran kedalaman hidup kita. Ibu bapak, saudara saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya tentang Yesus dan seruannya tentang pertobatan menyebut alat penampi. Alat penampi sudah di tangan Yesus. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sesungguhnya alat penampi itu adalah sekop garpu yang digunakan untuk menyekop dan melemparkan gandum ke udara berlawanan dengan arah angin. Jerami yang ringan dan bulir gandum yang kosong akan terbawa angin, sedangkan bulir gandum yang berisi penuh akan jatuh ke lantai pengirikan. Yohanes Pembaptis berbicara tentang hidup yang berisi sesungguhnya, yaitu hidup yang tidak mudah diterpa angin dan hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Sebagaimana gandum yang berisi tidak akan terbawa angin dan kemudian disimpan baik di dalam pengirikan, demikianlah bagi orang yang hidupnya berisi. Pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis hari ini menjadi seruan yang mengingatkan kita tentang kualitas dan kedalaman hidup kita sebagai pengikut Kristus. Proses pertobatan adalah proses pembaharuan diri, yaitu semakin percaya kepada Kristus. Kita tentu bukanlah orang-orang yang baru mulai percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah lama percaya dan beriman kepada Yesus. Kita paham benar arti dan makna hidup di dalam Kristus. Tetapi kita sering dilanda oleh godaan yang membuat hidup kita hambar, tidak berisi, dan kurang bersemangat di dalam menghasilkan buah-buah roh. Kita tahu benar bahwa menjadi pengikut Kristus bukan hanya berurusan dengan doa dan mati raga, mengikuti kebaktian, atau menerima sakramen. Kita juga sadar bahwa dosa bukanlah hambatan bagi kita untuk menerima rahmat Tuhan. Karena cinta Tuhan jauh lebih besar dan mengalahkan rasa keberdosaan kita.
Justru karena dosa manusia, Yesus datang ke dunia. Namun Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita perlu tahu bahwa Tuhan membutuhkan diri kita dan kehidupan kita. Tuhan butuh kita agar diri kita dan hidup kita menjadi saluran kasih-Nya kepada orang lain. Tuhan menginginkan agar kita berbuah lebat dalam roh. Sebab kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kekudusan Kristus. Maka perbuatan kitalah yang akan membuat kasih Tuhan semakin dirasakan secara melimpah dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dibawa kepada kesempurnaan Kristus sendiri. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tuhan menginginkan kita semua selamat. Karena itu, marilah seraya mensyukuri kasih Tuhan yang telah kita terima, kita mengusahakan agar hidup kita menjadi berisi dan bermutu. Tuhan memberkati.